Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, di video pembelajaran kali ini, kita sama-sama akan mempelajari Al-Quran dan Hadis kelas 7 semester 1 di bab pertama, yakni Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Dalam tujuan pembelajaran kali ini, capaian kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik yakni yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan fungsi Al-Quran dan Hadis. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan cara memfungsikan Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Dan yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan cara, ciri perilaku orang-orang yang mencintai Al-Quran dan Hadis. Pengertian Al-Quran. Al-Quran secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yakni Qoro'a yaqro'u Qur'anan, yang artinya bacaan. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah wahyu atau firman Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur dan bernilai ibadah bagi yang membacanya. Nah, jadi Al-Quran itu wahyu Allah, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara mutawatir atau secara berangsur-angsur. Jadi tidak sekali waktu. Saat itu juga Al-Quran langsung diturunkan, namun berangsur-angsur melalui perantara malaikat Jibril dan bernilai ibadah bagi yang membacanya. Jangankan membacanya, kita mendengarkan saja itu bernilai ibadah, apalagi membacanya. Satu ayat saja bernilai kebaikan. Pengertian hadis. Hadis secara bahasa yakni perkataan yang mudah, berita, cerita, riwayat Rasulullah SAW. Sedangkan menurut istilah hadis yakni segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan beliau. Hadis dibagi menjadi tiga, yakni hadis qauli, hadis fi'li, dan juga hadis takriri. Hadis qauli yakni berupa ucapan Nabi Muhammad SAW. Hadis fi'li berupa perbuatan Nabi, dan juga hadis takriri berupa ketetapan atau persetujuan Nabi. Fungsi Al-Quran. Yang pertama yakni sebagai sumber utama hukum Islam. Jadi, ketika kita akan menghukumi sesuatu, maka kita harus berpedoman kepada Al-Quran. Kita harus menjadikan Al-Quran sebagai rujukan, karena Al-Quran merupakan sumber utama dan juga yang utama dalam hukum Islam. Yang kedua, sebagai petunjuk atau pedoman hidup bagi manusia. Nah, sangat penting sekali kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk kita, sebagai pedoman hidup kita. Seperti halnya kita ingin menuju sesuatu, menuju jalan yang lurus, maka Al-Quran adalah salah satu pegangan hidup kita. Al-Quran adalah salah satu petunjuk dan pedoman dari Allah SWT untuk kita menuju jalan yang lurus. Seperti saat kita sholat, kita berdoa, sholat 5 waktu kita selalu berdoa, yakni yang selalu kita baca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Nah, oleh karena itu Allah menurunkan Al-Quran ini sebagai petunjuk kita, sebagai pedoman kita dalam kita berkehidupan, sebagai pegangan kita agar kita tidak tersesat dan kita menemukan jalan yang lurus. Nah, betapa beruntung sekali orang-orang yang menggunakan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Seperti halnya dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 5 yang bunyinya ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun, yang artinya merekalah orang-orang yang menjadikan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Qur'an sebagai pedoman kehidupannya, maka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah jelas sekali penting kiranya bagi kita untuk menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk dalam kehidupan kita agar kita senantiasa berada di jalan yang lurus. Nah, fungsi Al-Quran yang ketiga yakni sebagai kabar gembira atau peringatan. Kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan juga peringatan bagi orang-orang yang berbuat kejahatan. Oleh karena itu, kita harus senantiasa berbuat baik, kita harus senantiasa sadar bahwasanya apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban ketika kita di akhirat.
fungsi Al-Quran yang keempat yakni Al-Quran adalah penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Nah, begitu istimewanya Al-Quran karena diturunkan kepada Nabi Muhammad, Nabi terakhir. Al-Quran ini sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Fungsi hadis. Fungsi hadis secara umum yakni sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Nah, kalau fungsi hadis terhadap Al-Quran, yakni yang pertama, mengukuhkan hukum yang telah ada dalam Al-Quran. Nah, jika dalam Al-Quran melarang atau mewajibkan sesuatu, maka dalam hadis ini juga dikukuhkan, diperjelas kembali untuk melarang atau mewajibkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Fungsi yang kedua yakni memerinci ayat-ayat yang masih bersifat mujmal atau global. Misalnya, dalam Al-Quran Aqimis sholah, tunaikanlah sholat. Nah, belum ada kejelasannya cara sholatnya seperti apa. Nah, dengan adanya hadis diperjelas lagi, diperinci kembali. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Nah, fungsi yang ketiga yakni menetapkan hukum yang belum terdapat di dalam Al-Quran. Dan fungsi yang keempat yakni membatasi keumuman ayat-ayat Al-Quran. Nah, seperti dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya setiap muslim diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, itu masih bersifat umum. Lalu, hadirlah hadis, maka ada pengecualian. Boleh tidak melaksanakan sholat Jumat, yakni ada 4 golongan. Hamba sahaya yang dimiliki, kedua perempuan, ketiga anak kecil, dan keempat orang yang sedang sakit. Nah, itulah fungsi hadis terhadap Al-Quran yang membatasi keumuman Al-Quran. Perilaku mencintai Al-Quran dan hadis dalam kehidupan. Mencintai Al-Quran dan hadis artinya menerima dan juga meyakini dengan sepenuh hati apa yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Ciri orang yang mencintai Al-Quran dan hadis, yakni menjadikan Al-Quran dan hadis ini sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya dalam kehidupan pribadi, melainkan dalam keluarga maupun masyarakat. Dalam kehidupan pribadi misalnya, kita harus senantiasa menjaga ibadah kita harus senantiasa belajar, kita harus senantiasa mempelajari ayat-ayat Al-Quran ini. Lalu dalam kehidupan keluarga misalnya, kita harus senantiasa memberikan contoh-contoh yang baik, yang tidak melanggar syariat norma-norma agama yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis kepada keluarga kita. Lalu dalam kehidupan masyarakat, kita harus senantiasa berbuat baik terhadap sesama dan juga saling tolong-menolong dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, itu dia sedikit penjelasan dari pengertian Al-Quran dan hadis, fungsi Al-Quran dan hadis, dan juga ciri-ciri orang yang mencintai Al-Quran dan hadis. Semoga di video pembelajaran kali ini kita sedikit banyak dapat menambah ilmu bagi kita dan mendatangkan manfaat dan juga berkah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.